Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah subuh Masjid As-Salam rahimakumullah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Yang tidak jawab berarti ngantuk. Makanya kalau ditutup koljennya itu kan mencurigakan. Jadi kalau orang di majelis taklim itu masih ditutup-tutupi, itu berarti ada yang dirahasiakan. Ya. Padahal kalau orang sudah menutup aurat, apalagi yang mau ditutupi? Jadi kalau ibu-ibu itu sudah pakai mukena, itu adalah sudah menutup aurat. Apalagi yang mau ditutupi? Kalau tidak ngantuk, jadi ketahuan. Nah ini ngantuk ini berarti ini. Nah kita bersyukur pada Ahad kali ini di tanggal 26 Sya'ban 1444 Hijriah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah walaupun terukur, dan diberikan nafas walaupun terbatas. Semoga bisa kita gunakan untuk amal soleh dan diberikan umur sampai kita bisa berpuasa, karena Ramadan tinggal menghitung hari. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kajian kita awali dengan doa, semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Bapak Ibu yang saya hormati, berapa tahun sudah berpuasa Ramadan? Berapa kali? Gimana cara menghitungnya? Masa 7 tahun itu udah banyak mokelnya. Yang benar-benar puasa berapa tahun? Itu kan puasa beduk waktu pertama. Ya baik. Kalau awalnya puasa itu diwajibkan kapan? Balik atau mumayyiz atau akil atau mulai dari puasa Ramadan itu diwajibkan. Kalau puasa Ramadan ini diwajibkan kapan? Puasa Ramadan ini loh, makanya kalau ditutup ya begini nih. Gak bisa lihat papannya di sini. Apa yang mau dilihat? Buka aja. Biar semuanya lihat. Papannya di sini. Papannya di sini. Jadi kalau papannya di sini, ngelihatnya di sini. Jadi saya tanya tuh, dari segi sejarah puasa Ramadan ini diwajibkan kapan? Iya.
tahun 2 Hijriah. Bulannya bulan apa? Bulan Sya'ban. Nah, kalau begitu Rasulullah berapa kali puasa Ramadan? Tadi katanya sudah disebut begitu. Ayo. Ayo. Sudah betul. 2 Hijriah. Oke, terus 400 lebih. 42 tahun. Apa mau hitung-hitungan ini gampang? Ya, kalau sejarah ini saja ibu belum bisa berhitung, berarti ibu tidak bisa berhitung berapa kali puasa sudah selama hidup. Hajinya berapa kali Nabi? 1. Di tahun keberapa? Hajinya Nabi bulan apa? Sepertinya Mei deh. Ya kalau tanya itu kaitannya sama bulan Hijriah pasti. Dari dulu sampai sekarang kalau haji itu bulan Dzulhijjah, bukan bulan Mei. Dzulhijjah. Dzulhijjahnya tahun keberapa? Yang disebut haji wada itu loh. Ayo. Nabi diangkat umur berapa sih? Rasul 40 jadi Rasul. Terus di Mekah berapa tahun dakwahnya? Berapa? Di Mekah berapa? Kok bisa 2 tahun? 13 tahun. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ngitungnya begitu. Madinah 10 tahun. Tadi udah tahu kan kalau bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu bulan keberapa dalam urutan Hijriah? Sing Jawa dhisik kalau ndak suara. Surah, Safar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwa. Oh, jadi dilebut Ruwa malah ini kan Saban. Ruwa berapa berarti ini? 8. 9-nya Poso ya. Poso, Syawal, Selasa. Nah, sekarang yang Arab. Muharram, Safar, bisa ngel kan? Rabiul Jumadil, Rajab, Sya'ban. Nah, Sya'ban 8 ya. Baru Ramadan, baru Syawal, Dzulqa'dah dulu apa Dzulhijjah dulu? Jadi dibolak-balik. Bingung. 8 itu gunung atau rumput? Gunung apa rumput? Yang keliru suami istri janjian. Ya, janjiannya keliru karena satu angkanya begini, yang satu angkanya. Ya. Ingat itu. Jadi bulan ke-8 Hijriah Sya'ban. Tahun kedua Hijriah. Berarti ba'da hijrah. Kalau namanya Hijriah itu ba'da hijrah. Kalau tahun kedua, sementara di Madinah itu 10 tahun, berarti Nabi berapa kali puasa Ramadan? 8 kali. 8 apa 9?
Tahun kedua. Oh 9. 9 tahun. Kan bulannya bulan Sya'ban, berarti belum Ramadan Belum. kan? Tahunnya kedua, berarti tahun pertama sudah diperintahkan belum? Belum. Belum. Tahun keduanya baru Sya'bannya, berarti mau Ramadan tahun kedua. Karena mau Ramadan tahun kedua, Nabi masih bisa puasa Ramadan. 9 tahun. Di tahun kedua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nabi tahun ke-10 Hijriah itu adalah penutup karena disebut haji wada. Berarti Nabi tahun ke-10 sudah puasa belum? Sudah. Di laut sudah. Kita dulu sarapan ini. Iya, sudah. Nabi itu kan haji. Ya. Hajinya wada. Hajinya berapa kali? Satu kali. Umrohnya berapa kali? Yang gagal itu loh. Jadi Nabi itu kan ke Mekah pertama gagal karena diblokir di Hudaybiyah. Itu kedua, ketiga nggak bisa kan? Baru kemudian yang tahun ke-10 tuh baru bisa haji. Berarti ketika tahun ke-10 Nabi sudah puasa belum? Sudah. Sudah puasa. Ya tenang aja sudah puasa. Wong Dzulhijjah itu setelah Ramadan. Jadi memang kalau pagi itu memang rada anu ya. Tapi lek mari sarapan lah baru insyaallah mari sarapan ya. Sarapan keluarkan lali pisan. Nah, tambah wis karo. Nah, jadi dari sejarah itu kita tahu oh Rasulullah itu 40 umur 40, kapundutnya umur 63. Nah, begitulah hitung-hitungannya. Turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran berapa tahun? Ya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah pas tahun terakhir itulah Nabi itu setelah itu wafat. Nah jadi hitung-hitungannya Nabi itu hanya 9 kali puasanya ya. Sekarang saya tanya ibu-ibu umurnya berapa sekarang? 40. Seingatnya dulu mulai puasa umur berapa? Sing tenanan posene. Kudu sing kakean mokel terus mari ngono. Maghrib dadi asar, asar dadi zuhur ngono iku. Zuhur dadi duha. Yang berapa? Umur berapa kira? Jadi kalau laki-laki berarti sudah mimpi ya syaratnya itu ya salah satu syaratnya ya apa kalau laki-laki mimpi basah kalau enggak basah enggak ya kalau perempuan sekarang tak tanya haidnya umur berapa kok tahu sing ngandani sapa? Tadi katanya 7 tahun Pak saya sudah puasa. Wong durung haid wis 7 tahun wis kosong. Ngono kuwi apa maksudnya? Ya maksudnya puasa yang betul-betul kita sudah jadi orang mukallaf. Tadi kan ayatnya disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani kewajiban. Nah, dibebani kewajiban itu salah satunya adalah puasa. Berarti kalau yang tadi umur-umur 7 tadi termasuk mukallaf atau bukan? Umur 7 itu sekolah kelas berapa? Kelas 1. Kalau sudah daftar. Ya, tolong dilihat ijazahnya nanti ya. Iya, saya khawatir ada yang masuk TK itu lebih awal, ada yang tidak sekolah TK.
Nah, jangankan gitu SD aja enggak. Soalnya dulu zaman Belanda itu SD itu sulit. Adanya SR. Itu pun orang-orang yang golongan ningrat, bukan yang ningratan. Ningratan tuh di situ loh. Nah, ratan-ratan itu namanya. Dilatar itu. Latar itu namanya ratan. Jadi kalau orang disebut sampean termasuk orang ningratan, iya, enggak ngerti. Padahal dia itu di teras. Ningratan. Bukan ningrat ya. Itu sama dengan orang beli sayur sobung. Nah ya, cinta ini sobung. Iya, gak apa-apa sobung, masuk kudu sop sing liyane. Sobungne ka telas. Tade habis maksudnya itu namanya sobung ya. Nah, karena kita udah tahu tadi sejarahnya, berarti kita mulai mengulang kembali. Kita puasa itu berarti di saat kalau kita sudah balik, laki-laki itu tandanya bermimpi, kalau perempuan tandanya sudah datang. Nah, itu baru dihitung betul. Dihitung itu dalam rangka untuk kewajiban dalam kaitan dengan perintah dan larangannya baru diperhitungkan. Di saat itulah hitung-hitungan pahala dan dosa. Jadi kalau kita melaksanakan perintahnya dapat pahala, kalau kita melanggar larangannya baru mendapat dosa. Maka anak yang belum balik itu termasuk dari 4 golongan yang tidak berdosa. Nah, jadi enak kan kalau jadi anak kecil. Maka Rasulullah pernah suatu hari ada anak yang buang air kecil di masjid. Kemudian ada sahabat yang memarahinya. Terus Rasulullah mendekati dan mengatakan, "Wahai sahabatku, kalau kau tuangkan air di atasnya najis ini, maka dia akan kering dan akan suci kembali. Tapi kalau engkau menyakiti hatinya, sampai nanti dia dewasa pun dia akan selalu teringat." Nah, jadi kalau ada anak kecil yang belum balik, buang air kecil di masjid, jangan dimarahi karena dia tidak berdosa. Nah, kalau ada orang yang dewasa buang air kecil di masjid, nah itu baru enaknya digapano. Loh, kalau dia memang itu beser ya jangan dimarahi juga. Jangan-jangan itu bapak kita sendiri, ibu kita sendiri. Maka bersihkanlah karpet, sucikanlah, nanti akan kembali lagi. Karena dulu di atasnya Masjid Nabi itu adalah pasir, jadi gampang gitu ya. Kalau sekarang kan karpet, tapi karpet ini kan juga perlu dicuci. Supaya dicuci maka harus diganti dulu. Ya kata orang tuh begitu, kata orang tua-tua, iki gak dipipisi putune, gak diubah gitu. Katanya mbah-mbah itu gitu, lek gak dipipisi putune, gak katene diumbah, makanya itu dipipisi. Nah, jadi kesucian itu tadi dalam rangka untuk sudah diperintahkan toh. Berarti anak iku, aku ngompol. Nah, itu berarti dia udah ada tanda-tanda. Kadang-kadang ngompol tuh nggak ngomong karena dia malu. Berarti sudah punya rasa malu. Karena itulah maka kewajiban itu sudah mulai. Anak ini sudah mulai. Begitu pula perempuan sudah malu kalau berdarah. Akhirnya harus diberitahu ibunya, harus benar-benar kowe wis kate iso poso iki. Nah, dari situlah maka puasa itu baru kemudian diperintahkan dalam rangka ini tadi.
Nah, kutiba alaikumusiyam. Nah, kalau ada ya ayyuha, nah ini ya di dalam Al-Qur'an itu adalah artinya harfun nida. Apa? Harfun nida. Harfun nida itu artinya kata untuk memanggil. Kalau yang dijawab seperti haji, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Wahai Nabi Ibrahim, panggillah. Jadi kata-kata adzin itu sama dengan panggilan untuk sholat. Azan, ya. Azan itu kaitannya dengan uzun. Uzun itu bukan yang dibokong itu, uzun itu. Uzun itu artinya telinga. Ya. Jadi panggilan yang harus diterima oleh telinga. Kalau orang menyaut berarti tandanya dia punya telinga. Kalau tidak menyaut berarti telinganya. Itulah makanya orang yang tidak mendengar itu dikatakan tuli. Oleh Allah pun disebut begitu. Maka orang yang tidak menjawab panggilan azan dan panggilan haji, termasuk panggilan puasa, itu dianggap oleh Allah sebagai orang yang tuli. Bahkan disebut dalam Al-Quran summum bukmun umyun, sudah buta, tuli, ya, bisu, tidak ngerti lagi. Coba kalau dikatakan begitu tuh kayak apa kita ini. Nah, karena ini harfun nida, kalau di dalam haji panggilannya apa? Talbiyah. Betul? Nah, talbiyah kalau haji. Kalau sholat, hayya ala sholat, panggilannya hauqalah. La haula wala quwata itu namanya kalimat hauqalah. Kalau labbaik Allahumma labbaik namanya talbiyah. Kalau subhanallah tasbih. Kalau Allahu akbar, kalau alhamdulillah, kalau istighfar, jadi sebutan-sebutan ini biar kita ngerti. Oh, kalau sholat itu ya kita harus jawab la haula wala quwata, supaya kuat gitu loh. Kenapa talbiyah labbaik Allahumma labbaik? Supaya semangat berangkatnya. Nah, kalau puasa jawabannya dengan apa? Kalau puasa jawabannya dengan apa? Ya, ya kudu poso. Karena Ramadan ya Ramadan tok gak apa-apa. Yang penting menghormati orang puasa. Ya apa maksudnya menghormati orang puasa? Ya benar uang orang itu menghormati orang puasa. Iku ngono tentara yang menghormati. Namanya orang menghormati berarti dia juga harus ikut di dalam kewajiban ini. Kutiba alaikumus. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman itu tandanya 3. Pertama adalah tasdiqun biqalbi, membenarkan di dalam hati. Lalu iqrarun bil lisan, diucapkan ya dengan lisannya. Wa amalun bil arkan. Iya, kalau ndak kan piye? Untuk mengatakan bahwa orang ini menghormati bulan Ramadan itu apa?
Makanya termasuk seperti orang-orang yang berjualan, itu bisa ditanyakan sama hati nuraninya. Kalau 11 bulan dia sudah berjualan, Allah sudah kasih rezeki. Kira-kira dengan dia berjualan di bulan Ramadan yang terbuka makanannya, walaupun ada yang pro sama kontra ya, tapi pasti dalam hatinya itu bisa ditanya, kira-kira apakah 11 bulan itu dengan dia dapat untung besar masih kurang dengan dia jualan di bulan Ramadan? Kalau bisa nih keuntungannya 11 bulan kemarin dia gunakan untuk bersedekah. Boleh dia masak, tapi masaknya itu untuk menyediakan masjid as-salam supaya orang-orang bisa berbuka. Tidak hanya takjil, tapi makan malam lain. Kalau makan malam itu namanya al-asya. Al-asya qabla al-isya. Makan malam itu sebelum isya. Yaitu sing benar, bukan ba'da isya. Karena ba'da isya itu orang sudah persiapan istirahat. Hitung-hitungannya yang bagus tuh habis makan tuh tidak boleh langsung tidur. Ya, paling tidak 2-3 jam supaya nasi itu berproses, makanan itu berproses. Tapi senengannya aduh itu mari makan enake. Lah itu sampai akhirnya mengembang lah. Ya, terjadi perkembangan dan pertumbuhan. Nah, padahal pas tidur itu kita harus fresh perutnya. Nah, jadi ada hitung-hitungannya begitu. Maka kalau kita mau berjualan, berjualanlah langsung dengan Allah. Disediakan, kok masak-masak lapo, oh gawe asalam kok maghrib. Kok sik masake bengi gawe meneh sahur. Loh. Saya setuju itu kalau di stok. Namanya masakan Padang. Betul-betul sing Padang ku yang sing liyane berarti masakan peteng. Apa yang mau dicari dia, keuntungan di akhirat atau masih ngejar keuntungan dunia? Nah, disinilah maka kalau orang sudah mengikrarkan diri itu betul-betul di dalam hati dia sebagai orang beriman, oh iya ini panggilan puasa. Berarti puasa itu tidak hanya saya itu menahan lapar dan dahaga, tapi kalau saya bisa menahan diri untuk tidak berjualan yang menyebabkan orang lain lalu tergoda. Kalau misalnya ada orang, Pak ini nyediakan orang yang musafir, ini nyediakan orang yang tidak puasa Pak. Nah kira-kira piro sing musafir, piro sing gak poso, kira-kira piro wong sing beragama lain, gitulah kira-kira ya. Kita bisa berhitung. Nah, maka barang siapa yang kemudian dia itu meliburkan dirinya untuk mengejar keuntungan duniawi untuk ukhrawinya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada beberapa pedagang yang saya temui kemudian dia mengatakan, niki le Ramadan kula kukut Ustaz. Kukut itu berarti tidak jualan. Ada lagi yang jualan mie. Kula Ramadan niku mbok ketan geledek malih. Ada lagi yang jualan, kula Ramadan niku kula pun ibadah mawon Pak, mboten ngeten niki mangke kula ribet kalian kulaan. Mari kulaan terus hitung-hitungan. Engko durung mari ngono, lek gak payu mikir meneh. Nah, jadinya dia Ramadan tuh mikirkan itu aja. Nah, makanya kalau pensiun gini kan enak ya. Bener gak? Kalau pensiun gini kan baru bisa dirasakan toh enaknya ibadah. Apalagi kalau pensiun terus pindah nang Mekah. Terus di omahe di ngarepe Masjidil Haram. Ya toh? Gak mikir no penggawean. Iya toh? Nah, terus
pindah KTP, jadilah mukimin di sana. Wes mari ngono dipek dhewe lah Masjidil Haram gitu. Kira-kira begitu. Makanya banyak orang Indonesia yang mukimin di sana, terutama tretan. Iya, betul lagi takoni kene bahasa Arab, nemen-nemen dalan kono. Kula dari Bengkalan. Nah, sekali bahasa Arab meneh. Jadi gitu ya, ternyata orang-orang tuh mencari kenikmatan itu bukan kenikmatan duniawinya, tapi kenikmatan ukhrawi. Bukan kenikmatan jasmaninya, tapi kenikmatan rohani. Kalau orang sudah mencapai seperti itu, ya yang gitu-gitu tuh tidak terlalu dipikir. Apalagi sampai mikirkan rekening di shift box senilai 500 triliun. Iku sing dipikir kotak booking kula dicolong uang ya Allah. Tahu 500 triliun itu berarti nolnya berapa? 12. Kira buat Pak lah hitungan gak ro ngene iki bojone iki makane lek ngekeki nafkah bal-balik entek ae karena hitung-hitungan nol iki gak ada. 1000 nule bro, 1000. 10. 1 juta. 6. 1 M. 9. 1 triliun. 12. Kalau 500 betul ya Mbak? Ya, itu loh. Lek nulis tok ae gak ro apa nek angkone ya. Kamu enggak duit itu. Ya. Masya Allah. Jadi kira-kira seperti itulah. Lah ntar kalau kita mikirkan yang angka-angka itu, karena orang tuh berjualan mesti dia juga akan mikirkan angka-angka. Ngono ya ngono ning aja. Mari kita sekarang berhitung dengan Allah apa yang kira-kira sudah Allah berikan. Nah, itulah makanya disebut la'alakum tatakun. Biar kita berproses. Menjadi orang itu berproses supaya kita ini bertakwa. Bagaimana takwa itu tidak ujug-ujug mak jegagek. Tidak tiba-tiba moro-moro teko, tapi dia melewati sebuah proses yang panjang. Sebagaimana Al-Quran turunnya juga berproses 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 23 tahun itu persis dengan dakwahnya Nabi di Mekah dan di Madinah. 23 tahun itu kalau kita punya anak, itu adalah sudah lulus perguruan tinggi. Betul? Jadi Nabi ini betul-betul sudah sarjana. Tapi tidak usah ditanya ijazahnya. Kenapa? Yang mendidik itu Allah langsung selama 23 tahun ini. Berarti mulai dari TK, SD, SMP, SMA, ya, perguruan tinggi S1, S2, S3, sampai kalau bekerja itu umurnya sudah melampaui pensiun. Kalau kita pensiun berapa? 58, 60, Nabi 63. Nah sekarang haji-haji itu banyak yang habis pensiun, sehingga usianya memang sepuh-sepuh semua. Nah makanya saya mohon doa, jika kuota itu tersedia dan saya ditakdirkan, saya mau membimbing RSI. Tapi yang membimbing bukan artis-artis yang muda-muda, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, tapi yang udah umur-umur lanjut usia. Nah, berarti saya harus memposisikan diri seperti orang tua. Maka saya nanti jalannya juga harus pelan-pelan, segala gitu kan. Nah, kadang ngikuti irapannya orang-orang itu kan, pelan-pelan gitu kan. Untuk nanti tawafnya juga gitu, ngikuti gitu kan. Nah, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang tua dan yang tua bisa menjadi Orang tua tetap.
Ya wis ndak iso meneh kok jak melayu gak iso, jak angkat-angkat gak iso. Jadi harus kita menyesuaikan. Itulah ritme ibadah. Makanya ketika kita muda dulu mestinya nih itu pol-polan tuh ibadahnya. Bukan waktu tua, karena waktu tua itu sudah turun. Imunitasnya turun, staminanya turun. Nah, PDIP, penurunan daya ingat gitu kan? Nah, ketika penurunan itu kan semuanya ikut turun. Tapi masih bersyukur kalau jamaah sini ini luar biasa, istiqomah semua ya. Nah, dari situlah maka dari puasa ini mari kita betul-betul tingkatkan kuantitas dan kualitas kita. Tetap aja puasa wajib itu cuma 1 bulan, tapi kualitasnya harus seperti orang yang puasa 1 tahun. Jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan yang terakhir. Jadi kalau mengingatkan sahabat kita itu bulan pertama hari pertama itu ini terakhir. Gitu ya. Insya Allah. Ya, selamat berpuasa bulan Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan sampai dosa-dosa kita ini hablum minallah maupun hablum minannas menjadikan penghalang kita untuk beribadah. Ya, mari kita saling memaafkan satu sama lain, karena dengan dosa-dosa itu bisa menghalangi dikabulkannya doa dan diterimanya ibadah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa taqabbal ruku'ana wa sujudana wa taqabbal takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqabbal shadaqatana wa infaqana wa zakatana wa taqabbal kulla ibadatina. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selama setahun ini pasti saya yang diberikan kehormatan di sini yang paling banyak ngomongnya daripada Bapak Ibu sing meneng apa meneh sing ngantuk. Blas babar pisan gak salah. Karena sing akeh ngomongnya mesti akeh salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf mungkin banyak kata-kata saya yang kasar, tapi yang kasar jangan lekas dibuang. Kaya to kasari parut kanggo marut kelopo, santen persani kelopo, semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi